Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang percepatan sentripetal sentripetal yang ada di gerak melingkar beraturan. Ya, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi ada kaitannya, nanti kita bisa lihat. Oke. Kita langsung saja. Percepatan sentripetal adalah percepatan sebuah benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar. Nah, ini percepatan sentripetal ini yang membuat benda tersebut tetap melingkar, tetap bergerak melingkar. Nah, ini teori-teori yang kamu bisa baca sendiri. Percepatan sentripetal selalu tegak lurus terhadap kecepatan linier. Nah, kecepatan linier ini dia tegak lurus karena ini satunya begini, dia lurus tegak kayak gini ya. Tegak lurus kan begini, tegak lurus ya. Selalu tegak kayak lurus begini. Dia mereka tegak lurus begitu. Jadi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Jadi itulah penjelasan dari tentang percepatan sentripetal. Lalu sini poin ketiga, jika sebuah partikel melakukan gerak melingkar beraturan, maka percepatan tangensialnya sama dengan 0, tapi partikel itu masih mengalami percepatan sentripetal. Ya, percepatan tangensial itu ya yang begini ya, mungkin percepatan tangensial itu tidak ada di sini ya. Tapi kalau bersihkan tangan-tangan tuh dia ada sudut-sudutnya, tapi bukan kita belajar di sini. Nanti kita untuk materi ini kita lebih fokus kepada percepatan sentripetal ya. Oke, baik. Percepatan sentripetal itu ada dua rumus yang kamu bisa pakai. Yang pertama itu rumusnya AS, percepatan, karena percepatan namanya A, sentripetal. Percepatan sentripetal rumus pertamanya V kuadrat per R. R itu jari-jari. Keterangannya sini. AS itu percepatan sentripetal, dia punya satuannya meter per second pangkat 2. Kecepatan linear itu V. V itu kecepatan linear. Lalu R itu jari-jari. Jarak partikel ke pusat putaran itu namanya jari-jari, tapi ini satuannya meter. Atau kamu bisa pakai 2 AS kalau di soalnya itu diketahuinya kecepatan sudut. W pangkat 2R. Nah, ini. Ini rumus pertama. Ini rumus kedua. Sama saja. Kenapa bisa begitu? Nah, itu ada kaitannya ya. Kalau materi sebelumnya itu ada yang kita ketahui nih, V sama dengan RW ataupun WR sama ya. WR sama atau Bapak sebalik WR sama saja. Nah, seandainya sini misalnya yang rumus yang ini ya. Ini Bapak putar deh, kita putar dia dari ke sini ya, supaya kamu bisa lihat ya. Ini AS sama dengan V kuadrat per R, itu kita bisa menjadi tulis V kuadratnya itu ini WR ya. Berarti kita tulisnya WR pangkat 2. Tuh, pangkat 2 baru per R. Nah, lalu kita pangkatkan masing-masing ini. W pangkat 2 kecepatan sudut ya, R pangkat 2 karena ini buka kurungnya, per R. R dengan R di atas dan R bawah habis satunya. Sisa 1 berarti sama dengan W pangkat 2, ini R nya sisa 1. Makanya dapat rumusnya ini. Nah, itu saja penjelasannya. AS itu percepatan sentripetal, W itu kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut pada materi sebelumnya, R itu jari-jari sama. Oke? Nah, itu saja penjelasan simpel ya. Di bawah ini kita bisa lihat saja. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal sini, soal juga Bapak pilih yang gampang-gampang ya. Tidak terlalu ribet. Nah, contoh soal itu Bapak sebenarnya ini contoh soal pertama ini Bapak ambil dari gerak melingkar beraturan modul yang pernah Bapak kasih ke kamu sudah tempo hari. Nah, ini kayaknya ya modul ini ya. Jadi kamu tetap belajar dari sini juga tidak masalah. Tidak masalah ya. Nah, ini dia. Ini contoh soalnya. Saya Bapak pindahkan di sini, nanti Bapak bagikan modulnya ini ke kamu. Oke, ini contoh soal pertama. Sebuah bola bermasa 60 gram diikat dengan sebutas tali dengan panjang tali 1 meter.
kemudian diputar secara horizontal, diputar begini. Dalam waktu 20 second terjadi 50 putaran. Berapakah dia tanya. Pertama kelajuan linear ataupun V lambangnya. Percepatan sentripetal berarti A, S. Tegangan tali ini, ya ini di bawah nanti itu sebenarnya berkaitan dengan gaya F ya, Fs. Kita belum belajar secara spesifik ini ya, tapi tidak apa, karena sudah soal kita Bapak singgung-singgung tidak masalah. Nah, untuk kita menjawab pertama kelajuannya, nah rumusnya itu seperti yang kita sudah pelajari, itu ada rumus ini, V sama dengan 2pi R ini jari-jari ya, R besar atau R kecil sama saja, per T ini periode. Ternyata T itu kita belum tahu. Kita harus terlebih dahulu harus tahu, harus cari dulu periodenya. Nah, periodenya ini 20 second, selama 20 second terjadi 50 putaran, jadi 20 bagi 50. 20 bagi 50 itu dapatnya itu nolnya coret, kalau kita mengerjakan 2/5. 2 bagi 5. 2 bagi 5 itu tidak lain tidak bukan adalah 0,4 second. Nah, makanya tinggal pasang rumus. V sama dengan 2pi R, 2 tetap 2, pi tetap pi, R-nya itu jari-jari ini sudah diketahui di sini. Sudah dipasang, diketahui di atas. M massa 60 gram diubah menjadi kilogram 0,06, jari-jarinya R itu 1 meter. Nah, pasang sini 1 meter. Jadi 2pi kali 1 tetap 2pi per 0,4. Nah, kalau kita bagi 2 bagi 2 dibagi 0,4. Nah, caranya ini hilangkan koma, geser 1 koma ke belakang, ini tambah 1 0. Jadi ini hilang sudah. Berarti 5 dikali 4 20. Begitu caranya. Makanya sini 5 pi tetap pi sini meter per second dapat. Kalau kita sudah dapat V kecepatan linear, berarti kita sudah bisa kerjakan cari percepatan sentripetal ini. Pakailah ini. Nah, V pangkat 2 berarti 5 pi pangkat 2 per R-nya 1 meter jari-jari. Sama dengan 5 pangkat 2 itu kan 25. Pi pangkat 2 ya tetap pi pangkat 2. Makanya menjadi 25 pi pangkat 2 meter per second pangkat 2. Karena per 1 ya sama. Nah, gampang sekali. Lalu untuk mencari tegangan tali berarti sama juga dengan gaya sentripetal. Yang lambangnya itu kalau gaya F. Kalau sentripetal maka Fs. Kalau gaya pada umumnya itu M kali A pada umumnya ya. Tapi karena sini Fs berarti yang kita pakai adalah AS, percepatan sentripetal. Nah, ini disuruh ubah 0,06 itu daripada M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Berarti 0,06 sudah ditahu sini ubah ke kilogram dikali 25 pi pangkat 2 dapatnya 1,5 pi pangkat 2 N Newton. Itu gaya. Tapi nanti soal-soal latihan soal Bapak tidak kasih tanya, tidak akan berikan soal-soal berkaitan dengan gaya. Oke, baik, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua itu di bawah sini ya. Ini juga gampang ya. Benda bergerak melingkar pada kelajuan linear ya, 5 meter per second dengan diameter 50 cm. Itu kan besar gaya sentripetal pada benda tersebut. Besar gaya, bukan besar gaya ya, ini salah ketik, ini bukan besar gaya, sorry ya, ini bukan gaya, tapi ini besar percepatan sentripetal ya, ini percepatan sentripetal ya, nanti Bapak ubah lagi percepatan sentripetal. Jadi ini bukan gaya ya, percepatan sentripetal, lihat percepatan sentripetal ya, bukan gaya. Oke, baik. Nah, diketahui kelajuan linear yang lambangnya V 1,5 meter per second. Diameter kalau 50 cm berarti jari-jarinya itu 25. 25 ini 20 harus ubah ke meter berarti 0,25 meter. Ini yang kita pakai ya. Itu yang kita pakai. Jadi pasangkan ke rumus AS karena pakai ada diketahui V berarti V kuadrat
per R besar sama saja dari jarinya, berarti V kuadratnya 1,5 dibagi di pangkat 2 ya, ada pangkat 2 ya, baru per 0,25, dapatnya 2,25 per 0,25. Nah ini kan sama-sama dua angka dalam koma, geser komanya 1, 2. Nah, kalau geser jadinya komanya ke belakang hilang. 25 juga geser 2 kali, kalau dia geser 2 kali, di bawah juga geser 2 kali. Nah berarti per 25. 225 bagi 25 itu tidak lain tidak bukan, dapatnya nanti 9 ya, 9. Itu bisa dibuktikan 225 9 45, ini 18 sama ya 225. Oke, pas 9. Jadi percepatan sentripetalnya adalah 9 meter per second pangkat 2. Oke. Nah, begitu saja. Kalau bukan rumusnya ini, berarti kamu pakai rumusnya AS W pangkat 2 R, kecepatan sudut. Oke. Nah, di bawah sini ada latihan-latihan soal yang untuk kamu kerjakan. Bapak harap kamu bisa kerjakan dengan baik. Lihat satu persatu dulu. Di kertas ini sudah ada jawabannya, Bapak sudah siapkan jawabannya. Tinggal saja kamu mencari, membuat langkah kerjanya sehingga menghasilkan jawaban yang Bapak berikan ini. Itu saja tugas kamu. Sudah ada di NB di bawah ya. Nah, latihan di atas sudah ada jawabannya. Tugas kamu adalah mengerjakannya dengan langkah kerja sesuai rumus sehingga dapat jawaban yang sama persis seperti yang Bapak berikan ini. Semua sudah ada jawaban, tinggal cari bagaimana bisa dapat jawaban itu. Nah, Bapak sudah memudahkan untuk nomor 2, itu pakai rumus AS W pangkat 2 R untuk mencari percepatan, pakai kecepatan sudut, kan diketahui kecepatan sudut ya. Lalu kalau untuk nomor 3 ini, sebelum kamu mencari percepatan sentripetal, kamu harus cari dulu kecepatan sudut W, kecepatan sudut dengan menggunakan frekuensi. Frekuensi itu pasti kamu akan dapat sebelum lalu di bawah biasa. Mungkin demikian saja penjelasan dari Bapak percepatan sentripetal ini ya. Mungkin kamu bisa belajar lebih dalam lagi kalau mau cari tahu lagi, dan kalau ada yang kurang ya bisa komen, bisa tanya ke Bapak. Oke, baik, begitu saja, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.